Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Semoga Allah juga memberikan keberkahan dalam hidup kita, melancarkan urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Murid Bapak, untuk ini pertama kali Bapak memperkenalkan pelajaran ya. Kalau pertemuan sebelum kita sudah memperkenalkan diri, Bapak sudah memperkenalkan diri, kemudian kalian memperkenalkan diri. Nah, sekarang sudah cukup perkenalannya ya. Bapak akan berusaha menghafal wajah kalian ya kan. Setiap hari kalian ngirim foto tuh ya, insyaallah Bapak akan hafal ya. Nah, sekarang pengenalan tema ya. Tema yang akan kita pelajari masih sama jumlahnya. Ada 8 ya, 1 sampai 4 itu semester 1. Kemudian 5 sampai 8 itu semester 2 ya. Itu di tema agamanya ada apa aja Pak? Ada bahasa Arab, ada Kurdis, ada tahfiz ya, ada akidah, ada fikih. Nah, ditambah satu lagi, kemarin kalian belum belajar ini, tapi sekarang kalian harus belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, biar kalian tahu tentang sejarah Islam. Oke. Di tema ini kalian akan fokus tentang pembelajaran bahasa Indonesianya itu makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu dari yang mati ataupun yang hidup beserta manfaatnya itu sampai selesai. Nanti dimulai dari angin, air gitu ya, kotoran gitu. Nanti kalian akan belajar dan manfaat-manfaatnya. Matematikanya itu ada penjumlahan susun 1, penjumlahan susun 2 gitu ya, perkalian susun 1, perkalian susun 2, pembagian pengurangan susun 1, pengurangan susun 1, pengurangan susun 2, pengurangan yang meminjam gitu ya, tambahan yang disimpan gitu ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya apa yang Bapak jelaskan ya. Kalau PKN-nya itu masih seputar dengan silah ya, masih mudah ya kalau PKN-nya. Kemudian SPDP-nya pun mudah ya. Kita hanya belajar tentang motif ya, cara mewarnai, garis, di mana garis, gimana titik gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari selama setahun ya. Oke, Bapak, sekarang kita mulai dari tema 1 ya, subtema 1 kita dimulai dari bahasa Indonesia. Oke, perhatikan anak-anakku ya, anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Buku catatannya cukup satu saja ya. Cukup satu, kalian tulis di atasnya tanggal. Sekarang tanggal berapa ya? 14 umpama ya. Tanggal 14 hari apa ya? Hari Rabu 14 Juli 2021 dalam kurung bahasa Indonesia gitu ya. Berarti itu catatan bahasa Indonesia. Kemudian masih kosong Pak di bawahnya Pak. Apa boleh dilanjut dengan PKN? Boleh ya. Kasih tanggal lagi ya, tanggal berapa PKN gitu ya Bapak. Kalau buku catatan itu 1 biar gampang nyarinya. Kan nanti kalau kita video call ujian lisan ya, biasanya Bapak itu ujian lisan nanti ya. Meskipun normal Bapak tetap ujian lisan. Dan meskipun daring pun ya Bapak melakukan ujian lisan ya. Jadi nanti gampang nyarinya ya. Coba sebutkan
contoh makanan manusia, kalian cari di bukunya gitu, gampang ya cara nyarinya ya. Oke, tenang. Ujian lisan itu pegang buku, jadi buku catatannya yang lengkap ya. Oke. Oke, kita lanjut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita belajar apa, Pak? Pertama, Bapak akan memperkenalkan tentang makhluk hidup. Makhluk ya. Makhluk itu apa, Pak? Makhluk itu adalah benda yang diciptakan oleh Allah. Ya. Makhluk itu ada dua. Ada makhluk mati, ada makhluk hidup. Makhluk tak bernyawa, makhluk bernyawa. Nah, kalian tulis ya, karena ini penting. Nah, selanjutnya udah paham, makhluk itu ada dua, ada makhluk mati, ada makhluk hidup. Ya, kalau makhluk mati, toples itu makhluk mati, bangku itu makhluk mati. Ya, kemudian gelas itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup sekarang ya, makhluk hidup itu ada tiga. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup karena dia hidup ya. Ciri-ciri hidup itu seperti apa, Pak? Nah, ciri-ciri seperti yang hidup itu seperti ini. Ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Nah, jadi kalau dia bergerak ya, bergerak sendiri, artinya dia hidup ya. Nah, lanjut dulu ya, nanti contohnya. Yang kedua itu bernafas ya. Ada bernafas. Nah, itu bernafas. Kalau hewan sudah tidak bernafas, dia sudah mati. Nah, selanjutnya makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh itu ke atas, berkembang itu ke samping ya. Pak, kalau orang yang kecil itu apakah dia tidak tumbuh, Pak? Apakah dia tidak dikatakan dia kan nggak tumbuh, Pak? Apakah dia dikatakan bukan makhluk hidup? Tetap dikatakan makhluk hidup karena dia berkembang, masih melebar gitu ya. Kemudian dia kan bernafas, bergerak gitu. Jadi meskipun nggak tumbuh, tetap dikatakan makhluk hidup. Kemudian kalau tumbuhan kering, Pak, kalau tumbuhan kering apakah itu disebut dengan makhluk hidup? Kita lihat dulu keringnya itu kering seperti apa ciri-cirinya. Kalau keringnya itu sudah seperti layu apa gitu ya. Kalau daunnya sudah coklat, kemudian batangnya sudah hitam gitu ya, hitam kayak keropos, berarti itu udah mati ya, itu tidak dapat dikatakan makhluk hidup lagi ya. Nah, berikutnya itu berkembang biak. Ya, berkembang biak itu menambah keturunan. Dengan cara apa? Dengan cara bertelur atau melahirkan gitu ya. Nah, lanjut, butuh makan. Kalau makhluk hidup itu pasti butuh makan. Manusia pasti butuh nasi, butuh sayuran gitu ya. Butuh air, kemudian butuh ayam, daging gitu ya. Nah, terakhir peka terhadap rangsang. Nah, yuk kita lihat contoh-contohnya. Kalian tulis dulu ini ya, tulis dulu, habis itu kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, cara bergerak ya. Contohnya, kalau sudah ingat, kalian gak usah tulis, gak apa-apa. Contoh ya, cuma seumpama nanti ditanya, kalian harus tahu. Nah, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Nah, itu contohnya manusia bergerak. Kemudian cicak merayap itu cicak merayap di dinding itu menggunakan kaki, itu
dikatakan bergerak. Pak, kalau kipas Pak gimana Pak? Kipas kan bergerak. Kipas bergerak karena digerakin oleh listrik. Energi listrik menjadi energi gerak. Ya, itu kipas. Jadi kipas itu meskipun bergerak tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup ya, karena dia ada yang ngegerakin ya, ada yang menggerakkan ya, yaitu listrik ya. Kalau manusia bapak seperti ini, tangannya seperti ini ya, meskipun tidak ada yang menggerakkan, ada memang Allah yang menggerakkan ya, cuman kita itu tidak dibantu oleh tangan yang lain gitu ya. Bapak itu tidak pakai listrik, jadi bapak bisa tangannya bergerak. Kalian pun juga sama gitu ya, menulis itu kalian bergerak. Alat pernafasan makhluk hidup. Makhluk hidup kan bernafas ya. Kalau manusia itu seperti ini, menggunakan nafasnya itu menggunakan paru-paru ya. Kalau ikan menggunakan apa? Insang ya, insang yang ada di sininya itu ya. Nah, tahu kan insang ya. Setelah itu ada tumbuhan itu bernafasnya itu menggunakan stomata. Stomata itu ada mulut daun, tidak dapat terlihat. Dilihatnya dari mana Pak? Nah, dilihatnya dari mikroskop. Mikroskop itu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil ya. Coba Bapak contohkan ya. Mikroskop itu seperti apa Pak? Ya. Coba kita cari ya. Mikroskop. Nah, ini mikroskop namanya ya. Ini namanya mikroskop ya. Kalian letakkan mata kalian di sini, bendanya ditaruh di sini gitu ya. Jadi kalian bisa melihat benda-benda kecil, contohnya bakteri gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Oke, lanjut Pak. Berikutnya tumbuh dan berkembang. Nah, seperti ini ya, contohnya dari biji menjadi kecambah, habis itu menjadi tanaman muda. Nah, menjadi tanaman sama kayak kalian ya. Kalian itu dari bayi ya, habis itu menjadi bisa merangkak, habis itu bisa bisa berjalan, bisa manggil mama gitu ya, kemudian bisa berlari gitu ya. Nah, itu namanya juga tumbuh dan berkembang. Kemudian ada perkembang makhluk hidup ya, berkembang biakan makhluk hidup. Berkembang biak itu ada melahirkan, kemudian bertelur. Yang melahirkan siapa aja Pak? Manusia itu melahirkan, kucing melahirkan, sapi melahirkan, kuda melahirkan, dan lain sebagainya. Kemudian bertelur itu seperti apa Pak? Ayam bertelur, bebek bertelur, burung bertelur, ikan bertelur, dan lain sebagainya ya. Ini dicatat boleh ya, nanti kalau Bapak kasih tugas mungkin tugasnya seperti ini ya. Nah, kemudian makanan makhluk hidup ya berbeda-beda, contohnya kelinci butuh apa, wortel gitu ya. Kalau tumbuhan butuh air dan sinar matahari, butuh oksigen gitu ya, karbon dioksida. Kalau makanan tumbuhan itu adalah sinar matahari, sehingga pada tumbuhan itu proses fotosintesis ya, penyerapan sinar matahari sebagai sumber makanan ya. Kalau manusia nasi, ayam, daging gitu ya. Oke. Kemudian rangsangan pada makhluk hidup, peka terhadap rangsang tadi ya. Contohnya kalau ada sinar matahari tiba-tiba pupil mata kita begini kan ya. Ya, itu karena ada rangsangan. Contohnya teman kalian mukul
aduh gitu kan, tiba-tiba aduh kita megang itu karena ada rangsangan, atau kita tersandung, aduh gitu kan, tiba-tiba ngomong begitu itu karena ada rangsangan, itu namanya rangsangan. Nah, silahkan kalian tulis yang penting ya, setelah itu kalian foto hasil tulisan ke bapak. Nah, tugasnya apa pak? Hari ini tidak ada tugas, hari ini cukup menulis saja ya, tugasnya besok bapak kasihnya ya. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.